udah di approve Eropa ribet, gitulah. Ya, satu ribet, kedua orang kita pada belum paham semua, Kak. Susah. Lo tau gue pernah marketing gue nawarin ke orang gitu ya. Ini otomatis begini. Iya. Berapa harganya? Segini. Iya. Wah, di rumah saya udah ada yang otomatis. Saya gaji pembantu aja udah otomatis sekarang nih. Bisa bikinin teh, bisa bikinin kopi. Susah. Nggak, belum nyampe. Dasar mental company. Susah. Jadi pas misalnya lu buka pintu rumah, lampu tiba-tiba nyala, AC nyala gitu kan, berbarengan kan. Lu keluar rumah, tutup pintu, lampu dan mati, AC mati. Bisa ngontrol lampu AC dari handphone gitu loh. Iya. Ya cuman kalahnya sama itu. Saya udah punya yang otomatis di rumah. Iya, pembantu. Itu bukan itu Li, yang dulu lo usaha sama itu si siapa namanya? Ogi. Iya, itu sempat. Cuman ya udah ribet banget masalahnya. Maksudnya update-nya bener-bener kencang banget kan update teknologinya kayak gitu. Iya, susah. 2 bulan barang stok masih ada, udah ada yang baru lagi. Iya, betul. Susah itu. Pasarnya juga, gua nggak tahu kalau sekarang ya, cuman waktu pas dulu sih kayaknya susah. Sekarang harus orang ini dia hardware pun juga udah mulai banyak yang retailnya gitu. Sekarang produk-produknya S Hardware, Crispo gitu. Ya, gitulah. Ya bisnis teknologi ya begitu. Iya, benar. Bisnis teknologi gitu. Banyak pertimbangan orang kita soalnya. Deal. Masih fit dulu. Si Robi nggak nyaman deh kayaknya headsetnya. Kita diganti dulu. Gak apa-apa, udah gitu aja. Iya, suaranya loading. Jadi bener tadi suaranya jelas, cuman loading. Kayaknya lebih lama. Iya. Enakan ini deh. Karena belum. Cuman pastiin Audacity lu ya. Nggak ngerekam yang lain. Tes. Oke. Iya. Yang penting suara lu yang ini, yang kerespon sama dia. Mereka pernah jualan IoT juga kalau Kak? Apa sih gue lupa namanya, smart home. Oh, smart home. Gue lupa mereknya, brandnya. Gue bikin PNL itu satu rumah tuh kira-kira 1 bulan tuh untuk biaya bulannya sekitar 3 jutaan ya, 3 juta 4 juta lah. Per bulanannya. Gue lebih ke device-nya, device. Iya, sama itu kan harus automation harus pakai, gitu. Ya, automation itu kan harus ada device langsung jaringan dan lain-lain. Nah, pas gue jualan itu, pas gue meeting sama end user gue, dia bilang, Pak, pembantu sekarang 2 juta. Nah, makanya itu sama kan? Bingung gue jualannya. Ya udah deh, kata gue. Lagian udah bisa bikin kopi ya tadi. Iya. Sama berarti jawabannya. Anjir. Ternyata bener ya, nyata ya alasan itu tuh bener-bener. Sengak kata orang bilang, orang Indonesia itu sengak gitu. Aduh, iya. Bener-bener jawabannya gitu, pembantu. Iya, itu kayak ya udah mendingan usaha duren kayak gitu-gitu loh. Daripada jelas tiap tahun deh. Gila ya. Lebih baik didatengin konsumen yang memang nyari smart home, lebih enak tuh jelasinnya. Iya. Tapi gue mau cerita dulu nih, Dio. Gue dulu gue tamat 2003. Ya, kalau nggak salah, gue baru kerja itu 2004, bro. Jadi gue nganggur tuh hampir setahun ya, nggak nyampe setahun gue. Hampir setahun lah nganggur. Nah, salah satu pokoknya puluhan deh tuh gue udah ngelamar. Salah satu perusahaan yang manggil gue inget tuh di Kebon Sirih. Gue deh baju rapi, gue pikir apa gitu ya. Ternyata gue disuruh jadi sales. Salesnya itu gini, jadi kalau lo punya event, punya kalau orang-orang kaya itu eksekutif klub ya. Nah, gue suruh nawarin tuh, gue disuruh datang ke masing-masing eksekutif klub, kayak eksekutif klub di golf sana, di golf sini gitu, untuk nawarin ada voucher diskon nih di restoran ini, ada voucher diskon nih di hotel ini. Zaman dulu belum ada Traveloka, beli kan dulu kan belum ada kan, pergi belum ada.
Dari manual. Ya udah gue pikir gila, gue baru sehari tuh bro, baru sehari begitu dikasih penjelasan. Ruangannya sih bagus gue, tapi begitu gue ngebayangin gue harus nawarin itu, gila gue nggak bisa nih, gue nggak bisa. Gue, ya kan berarti kan lo harus punya inisiatif besar banget ya, kayak tadi Ali nawarin produknya. Iya, benar. Gila gue nggak bisa nih, nggak datang lagi. Gue benar serius. Dan lu juga baru di bidang itu, nggak punya jaringan, nggak punya apa gitu loh. Betul. Iya benar. Nggak kemampuan ngomong sama nemuin orang nggak dikenal terus untuk nawarin produk itu. Ntar gue ngeri orang jawab gini kan. Benar. Restoran saya biasa di McD. Aduh. Nggak mau ke restoran mahal sih. Iya kan penolakan itu yang nggak sanggup tuh. Ngebayangin penolakannya ya. Iya. Gue pertama kerja di yang ini Jack, lu tahu yang nerima semua jurusan yang trading atau futures gitu loh. Oh iya. Gue bingung gue. Kok gue keterima nih Pak? Gue lupa gedung. Ya, tapi waktu itu gue bukan di BJ-nya, gue di e-trading gitu. Di Sudirman. Di Sudirman di Gatsu. Gue keterima arsitek. Terus di briefing tuh, gue disuruh megang telepon di depan monitor, suruh mantengin titik-titik saham. Pada saat segini, lo close atau apa gitu. Nah nanti kalau udah gini nanti bonusnya segini. Ya itu kalau udah punya investor kan. Nah gue diajarin itu untuk mencari investor. Nanti itu yang susahnya kan nyari investornya. Nah yang susah nyari investornya. Dia cerita segala panjang saya tuh, kalau bos gue cerita kalau saya bulan depan mau beli BMW, bisa saya mau. Ya iya kalau udah ada investornya gue bilang. Jadi penyemangat kita tuh semua digituin, di brainwashing ya. Wah gila, cuman sebulan gue datang kerja kagak digaji lagi, karena gaji gue baru dapet kalau udah dapet investor. Kalau jelas sudah itu background arsitek atau apa ya, dia panggil gue interview, namanya anak baru ya datang kan, mau kerja. Waduh, sama aja, gue udah nggak. Wah gue bilang habis besok gue pilih, setelah itu gue pilih ini interview di mana. Gak jelas tuh udah kok kayak gitu tuh. Ya artinya kan kita dan itu banyak sampai sekarang pun masih ada. Banyak. Dulu gue juga ada beberapa, bukan itu doang. Jadi yang misalnya kerjanya itu menawarkan inisiatif. Cuma dalam fase hidup kita dealnya, hanya tiba waktunya kita ngalah. Juga deal gitu kan. Akhirnya kalau kita terus menerus untuk menolak pekerjaan itu, sementara di depan kita cuma ada itu. Mau nggak mau kan daripada jadi pengangguran, orang tua ngeliat di rumah, betul. Ini kita terima juga tuh tantangan-tantangan kayak gitu. Walaupun sifat asli kita nggak begitu tuh, kita lemah lah urusan kayak gitu kan, tampil. Ini sebenarnya masuk nih pada itunya kan temanya, gitu. Kita tahu nggak temanya Bi? Gua ngikut aja dah. Tahu lah. Jadi ini flashback nih. Flashback. Di refresh. Ya jadi intinya sih gitu. Kadang ya kita merasa wah, kita udah ada di posisi ini nih sekarang, duduk di posisi apa yang udah kita capai sekarang ini. Terlepas itu di posisi middle atau posisi sudah tinggi atau yang tertinggi, itu terlepas dari itu sebuah, sebenarnya kan dalam hidup setelah berapa tahun pasca kuliah, ada dong kemajuan kita, ada dong progres. Nyatanya kan kita setidaknya bisa beli sesuatu, atau kalau sudah berkeluarga, sudah menafkahi beberapa orang, itu kan berarti kemajuan tuh, perkembangan. Nah kadang-kadang kita mikir, gue udah sampai titik ini ya, padahal dulu nggak terpikir loh udah sampai titik ini, karena pekerjaan kita misalnya menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang dulu sebenarnya kita nggak cukup percaya diri untuk itu, ya kan? Misalnya ngomong sama orang, berinisiatif nemuin orang yang nggak dikenal, tampil ke depan, gitu kan? Nah kalau kita ingat-ingat, kayaknya ini kita berempat mungkin sama, jangan-jangan sama gitu kan? Dulu di sekolah model kayak apa sih? Di sekolah kita kan bukan, gue kan juga bukan orang yang tampil ke depan apa-apa, guru nanya tunjuk tangan untuk menjawab gitu kan? Nah itu yang kadang-kadang nge-refresh kita tuh. Kalau di gue misalnya, kalau di gue misalnya gini, misalnya lo ada di forum pertemuan ya, diskusi, rapat atau seminar gitu, tiba-tiba karena kebiasaan kita di sekolah dulu
agak ngumpet ya, bukan agak ngumpet tapi agak-agak menyembunyikan diri, bukan nggak kelihatan sama sekali, tapi karena memang berasa nyaman aja di circle teman-teman yang di jajaran kumpul-kumpul itu. Nah, begitu kerja ternyata nggak bisa gitu lagi kan, dipanggil loh tiba-tiba, sini, nah, sini, wah ini kan kita melangkah dari sesuatu yang dulu bertahun-tahun lamanya kita biasa lakuin, yaitu apa? Ada di circle teman-teman, kalau bisa agak-agak menyembunyikan diri ya dari sorotan. Ya. Di sekolah nih ya, waktu zaman sekolah. Ya, di sekolah, di kuliah dan sekolah nih. Kulturnya anak-anaknya kayak gitu, maksudnya bukan anak-anak yang kritis yang kita tidak biasa berdiskusi gitu loh. Iya, betul. Jadi lebih ke apa ya kalau bisa nggak ditunjuk ya jangan ditunjuk. Ikut arus. Ya benar. Kebanyakan ngikut arus kita. Ya, segelintir lah anak-anak yang tiba-tiba menonjol sendiri itu terus anak-anak segelintir lah gitu. Tapi ya rata-rata ya gitu. Pada takut muncul gitu kan, menonjol gitu kan. Pada di belakang pilih bangku gitu kan. Ya segala macam lah gitu. Ya memang gitu susah. Yang bilang rojak anak-anak yang duduk di belakang tuh kayak gua termasuk gua ya gitu. Semuanya kita ini demen di belakang semua. Setelah menghadapi kehidupan emang bener-bener keras gitu. Artinya ya profesi gua kayak gini, berhadapan dengan iya benar. Tiap hari ketemu dinamikanya tinggi. Penolakan tuh benar-benar penolakan dan bukan penolakan, penghujatan juga gitu. Misalnya mereka mau beli produk gue juga ditanya ini bagus nggak duransinya, ekonominya, secara safety-nya dan apa-apanya nggak benar. Itu berat men. Nah, lu tampil itu kan bukan karena kesadaran tapi awalnya karena keterpaksaan kan? Betul. Kalau nggak diseret nggak mungkin jadi orang yang kritis. Artinya setelah pulang dari penolakan itu, pulang dari penghujatan gitu, gue belajar. Bayangin waktu gue setelah gue kumpul-kumpul CV gue ada sekitar 21 perusahaan yang pernah gue lewati sampai Excel sampai saat ini. Dan semuanya bertahan 1, 2, 6 bulan paling cepat, 1 tahun lah setidaknya gitu. Setelah itu gue belajar, artinya gue settle dan berani mengungkapkan teori gue. Ternyata thanks God yang selama ini gue underestimate sama kemampuan gue, ternyata purpose gue diterima dari perusahaan-perusahaan yang oke gitu. Artinya good nih katanya. Kamu ini inisiatif sendiri atau ada konsep dari awal? Ini yang saya pernah lakukan gitu. Apabila di-apply di perusahaan Bapak atau Ibu, saya yakin probability menangnya atau keberhasilannya di atas 60%. Dan itu dan lu menemukan itu seiring waktu kan, seiring pengalaman lu kan, bukannya lu dapet di awal pertama kali kan. Bukan. Lu menimba ilmu, menimba pengalaman baru ini formulanya ini nih gitu kan. Iya, benar men. Itu lu bayangin ya, mungkin gue bakal cerita juga ke generasi penerus gue gitu. Sampai gue nangis di pojokan gitu. Kantor? Gue nggak tahu. Di kosan. Iya, waktu ngekos gitu di Jakarta gitu, nangis di pojokan asli. Aduh, harus gimana lagi? Padahal gue kan ya orang tua istilahnya nggak mau ya membiayain gue. Lu udah lepas kuliah kan, namanya mereka orang konvensional ya. Lu harus biaya diri lu sendiri gitu. Gue nangis di pojokan, artinya kalau gue berhenti gue nggak bisa ngebiayain gue nih diri gue. Kalau gue lanjut gue tersiksa. Akhirnya ya benar kata Eka tadi, emang benar-benar harus diseret, terpaksa gitu. Kalau nggak dipaksa kalau nggak dipaksa menurut gue jadi manja gitu ya. Iya, gitu. Benar. Dan artinya ya gue bisa di waktu gue kerja di itu sekitar punya 800 SKU. SKU itu model. Dan gue harus tahu. Ini perusahaan tekstil ya? Jeans. Tekstil. Jeans ternama. Gue ke SKU model. Jenis barang. Model barang. Jadi lu harus tahu ada 3.000 jenis paket dan tahu aja yang fast moving mana, yang slow moving mana, dan itu harus terangin. Karena lu harus jelasin ke klien kan. Pelanggan. Iya. Pelanggan kan. Pelanggan. Ya. Dan yang paling bete itu kalau ngejelasin ke orang kayak perempuan ngomongnya. Akhirnya gua pakai bahasa isyarat. Orang Inggrisnya nggak bagus, gue juga Inggrisnya nggak bagus, gue pakai gini-gini aja nih. Gitu dong. Jadi jadi yang gue ternyata dia nggak beli pula ya. Iya, beli. Gue alhamdulillah
dalam pencatatan yang gua bilang pakai bahasa isyarat tadi gitu. Iya, karena apa ya? Ya jangan putus deh aslinya. Gua belajar itu, benar-benar belajar deh. Artinya kita putus kuliah tuh nggak harus gua udah jadi sarjana nih, gua petang kayak gini. Masuk ke dunia kerja anjrit, habis loh. Tapi gini Bi, hubungannya sama berani tampil. Justru gua kalau flashback nih ngelihat ya antara kita berempat. Lu tuh yang paling pede sih kalau gua bilang gitu loh. Iya. Lu paling apa ya? Dengan segala keterbatasan lu malah paling berani tampil kalau gue bilang gitu. Zaman kuliah kita tampil ini nggak ngomong secara akademis doang ya, tapi pembawaan diri kita gitu loh. Ya kalau gue lihat ya lu Bi. Yang gue nggak tahu tak, itu gue bener-bener nggak tahu. Cuman gue underestimate sama diri gue. Setelah gue melalui sekitar 18 perusahaan lah, terakhir yang gue nangis terseduh-seduh gara-gara nggak bisa Photoshop itu. Ya. Akhirnya ya udah deh, enough kata gue. Ya udah, gue harus belajar nih. Akhirnya gue beli software bajakan. Ya gue ngaku lah gue bajakan, gue nggak kuat beli Adobe yang asli kan. Gue belajar sendiri sampai gue menguasai 3 software, yaitu Photoshop, Illustrator, sama InDesign ya kalau nggak salah, ada kan kayak? Iya. Gue kuasain semua dia. Sampai sekarang gue masih bisa nih, bukannya sombong dia. Gue masih bisa nih. Kayak gitu. Nggak, percaya gue. Minimal, lu punya modal sebenarnya untuk tampil. Tinggal sayangnya lu nggak membekali diri lu untuk secara skill kayak waktu Photoshop dan lain sebagainya itu kan lu berani tampil, cuman lu nggak ngimbangin dengan nyiapin skill lu gitu loh. Iya benar. Iya. Sebenarnya menurut gua. Iya, makanya untuk hal kayak gitu kayaknya kita mesti tularin ke junior kita deh. Maksudnya nggak hanya kalau ngobrol gitu ya, kalau ada kesempatan ngobrol sama mereka mungkin kita nggak mentoring, tapi ya mengawal lah dari segi psikologis mereka gitu, bahwa yang mereka hadapi itu nggak mudah gitu. Perlu kerja keras juga gitu sih. Iya. Cuma kan kayak kita bayangin aja kalau ada senior ngomong ke kita ceramah, apa lu dengerin? Benar. Kadang iya kan? Kadang juga ya udah dengerin aja selewat. Kecuali lu punya curhatan tertentu ke senior itu. Nah, itu pas tuh. Dia butuh input, lu bisa ngasih output.